Selanjutnya untuk soal nomor 6, jadi penduduknya jumlahnya adalah 25 juta. Kemudian yang albino itu adalah 16% dari total penduduk, maka jumlah penduduk yang normal hetero. Oke, caranya kita tahu bahwa penderita albino itu dia resesif, A kecil. Nah, ini kita menggunakan hukum Hardy-Weinberg. Jadi kita misalkan adalah Q kuadrat. Kemudian yang normal hetero itu bisa A besar ini itu bisa 2 ya, A besar masuk ke P kuadrat atau A besar A kecil yaitu 2PQ. Nah, langkah pertama kita hitung dulu. Kita tahu bahwa Q kuadrat itu adalah 16%. Sehingga kalau kamu mau cari Q, berarti akar dari 16/100 sama dengan 4/10. Atau Q-nya itu berarti 0,4. Kemudian selanjutnya kita tahu di hukum Weinberg itu P plus Q bernilai 1. Berarti P-nya adalah 1 min Q sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Sehingga P-nya adalah 0,6. Kemudian kita tuh mau cari yang normal hetero. Normal hetero tuh yang ini ya. Jadi normal hetero itu adalah 2PQ. Berarti 2, 0,6, 0,4. Jangan lupa dikali 25 juta jiwa. Nanti didapatkan 12 juta. C. Selanjutnya untuk nomor 17 kita coba. Oke, di sini dikatakan bahwa alel posisi bunga aksial A besar dominan terhadap A kecil, tinggi dominan terhadap kerdil, bulat dominan terhadap keriput. Perkawinan sendiri tanaman heterozigot. Oke, berarti parentalnya kita punya heterozigot ya, berarti A besar A kecil. Kemudian sifat yang kedua adalah tinggi, L besar L kecil, dan bulat keriput, B besar B kecil. Itu kita silangkan dengan A besar A kecil, L besar L kecil, B besar B kecil. Ini berarti aksial, tinggi, dan bulat. Yang ini juga sama, aksial, tinggi, bulat. Dari situ kita punya gamet. Nah, total gametnya berapa? Ini kan harusnya yang kayak A besar, L besar, B besar. Nanti A besar, L besar, B kecil, dan seterusnya. Ini juga kan cukup banyak. Sehingga kita bisa menggunakan rumus aja untuk menentukan gamet. Itu rumusnya adalah 2 pangkat N. Di mana N-nya itu adalah alel heterozigot. Nah, untuk A besar A kecil, L besar L kecil, B besar B kecil, ini kan hetero semua, ada 1, 2, 3. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 8 itu baru dari yang sisi kiri, belum yang sisi kanan. Jadi totalnya itu 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, ini 64 itu kita akan jadikan penyebut karena ini adalah kemungkinan gametnya.
kita tulis ya, kemungkinan seluruh gamet. Apakah sudah selesai? Tentu belum. Yang ditanyakan adalah perkawinan sendiri tanaman heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan sifat homozigot, posisi bunga aksial dan tinggi. Jadi homozigot khusus yang aksial sama yang tinggi. Berarti yang A besar sama L besar. Yang B-nya besar kecil, karena yang diminta hanya yang homozigot aksial sama tingginya. Nah, dari sini kita bisa hitung gametnya dengan rumus 2 pangkat N. N-nya kan cuma 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi persentasenya itu adalah 2/64. Kalau disederhanakan berarti 1/32. Jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 18. Jadi hemofilia itu masuk ke dalam pautan seks resesif yang sifatnya itu adalah letal atau mati. Kemungkinan jadi seorang yang di sini tanyakan adalah seorang laki-laki hemofili dapat lahir dari perkawinan titik-titik. Nah, hemofilia ini itu bisa terjadi kepada seorang anak laki-laki, itu bisa lahir, jadi bisa anak atau gini, anak laki-laki bisa hemofili jika dia lahir dari ibu normal yang sifatnya heterozigot atau yang ibu hemofilia. Kita kasih kasus, misalkan ayahnya normal, lalu ibunya normal hetero. Berarti kita bisa tuliskan XY itu gen bapaknya, kemudian ibunya hetero berarti XXH kecil. Jadi gametnya adalah XY sama XXH. Sehingga F1-nya itu X sama X, XXH kecil, XY sama XH kecil Y. Jadi ini laki-laki hemofili. Kemudian contoh lainnya adalah ayah normal dan ibu hemofili. Berarti XY, XH kecil, XH kecil. XY gametnya dan XH kecil. Maka didapatkan F1-nya adalah XXH kecil sama XH kecil Y. Ini juga laki-laki hemofili. Kemudian kondisi ketiga, ayah hemofili, ibu normal
hetero. Parentalnya XHY disilangkan dengan XXH. Gametnya XH sama Y, X sama XH. F1-nya adalah XXH atau XHXH, XY sama XHY. Nah, ini yang laki-laki hemofili. Sehingga jawabannya adalah yaitu nomor 1, ayah normal, ibu normal hetero. Kemudian nomor 2, ayah normal, ibu hemofilia. Carrier ya, carrier itu maksudnya tadi yang ibu normal heterozigot. Kemudian ayah normal, ibu normal hetero. Berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, jadi pernikahan wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna. Laki-laki buta warna itu adalah X, kita singkat B kecil ya, B kecil atau XCB ya, bebas ya. Misalkan gini deh, XCBY itu adalah laki-laki buta warna. Kemudian dia menghasilkan 2 anak perempuan normal, berpenglihatan normal. Oke. Kita coba. Jadi kalau parentalnya itu adalah XY normal disilangkan dengan XCB carrier ibunya, maka gametnya adalah X sama Y. Ini adalah X sama XCB. Maka didapatkan XX, XCB, XY, XCBY. Ini laki-laki buta warna dan ini sisanya normal ya. Tapi sebentar, perempuannya 2. Seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 anak perempuan. Kalau seperti ini hasilnya tidak tepat. Kita coba lagi yang lain. Kalau ini kan berarti ayahnya normal, ibunya carrier. Kita coba lainnya, misalkan yang opsi 1, 2, 5 ya. 1, ibunya homozigot dominan. Ibunya adalah homozigot resesif. 5 adalah ayahnya homozigot. Kita coba dulu yang nomor 2. Nomor 2 itu ibunya homozigot resesif. Kalau homozigot resesif berarti parentalnya misalkan XY dengan XCB homozigot resesif ya. Maka gametnya adalah X sama Y. Ini adalah XCB. Maka akan dihasilkan cuma XCB sama XCBY, cuma 2 anak. Kalau misalkan kurang tepat, kita coba lainnya. 1, 2, 5.
Kita coba kalau ayahnya carrier. Kalau ayahnya ayah carrier itu nggak ada ya. Jadi opsi 4 itu salah, nggak bisa dia. Kita coba berarti yang kemungkinan yang kita coba pertama tadi bisa. Kenapa? Karena ini kan ada satu anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan. Walaupun anaknya totalnya 4, tapi dia terdiri dari 1 anak buta warna dan 2 anak perempuan yang terlihat normal. Berarti bisa ya. Jadi kalau bisa maka nomor 5 itu benar. Ayahnya homozigot dominan. Nih ya. Kemudian ibunya homozigot resesif atau ibunya carrier bisa. Kemudian ada opsi lainnya, ayahnya itu normal, homozigot dominan, normal 5 dan 3. Oh, enggak. Jadi yang mengakibatkan jadi kasus ini dapat diketahui bahwa yang mengakibatkan anak buta warna itu yang fix adalah ibu adalah carrier ya. Jadi di sini yang penting ibunya adalah carrier. Jadi jawaban yang tepat adalah yang dadu. Selanjutnya nomor 20. Seorang gadis buta warna harus memiliki seorang ayah yang bergenotip titik-titik. Oke, jadi buta warna perempuan ya, yaitu XBXB. Kalau misalkan perempuannya buta warna, maka bisa dipastikan bahwa ayahnya itu merupakan laki-laki buta warna. Sudah pasti. Kalau mau dicoba, kalau penasaran kalian bisa mensilangkan XBY. Kita coba ya. Ayah buta warna itu adalah XBY. Misalkan dengan ibu carrier ibu, maka XXB. Maka XB sama Y ini ada X, ini ada XB. Sehingga menjadi XB sama XY. Terus ada XBY. Nah, ada ini. Kalau misalkan ayahnya normal tapi ibunya carrier, apakah bisa? Kita cek. Ini X sama Y, ini X, ini XB. Buta warna tuh bisa CB, bisa B ya. Tergantung simbol di sekolah. XX, XB, XY, XBY. Tidak ada perempuan yang buta warna ya. Nanti kalian bisa coba kemungkinan lainnya, tetapi yang kita sudah pasti tahu itu adalah ayahnya bakal buta warna. Jadi jawaban yang tepat adalah XBY, berarti yang E.